Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Saya percaya semua kita bersuka cita pagi hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan kita. Kita akan membawa pujian pengagungan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita baca di satu firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang setia, amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Walau saat ini kita merasa kita sendiri, kita merasa kita sedang sakit, kita tidak mampu, mari bawa semua kepada Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang setia. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat-Mu di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami mau bersekutu dengan-Mu, menikmati indahnya hadir-Mu Bapa. Biar Roh-Mu yang bekerja bagi setiap kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Beracaralah Tuhan, beracaralah bagi kami Bapa. Ini hati kami, ini pujian kami, hanya bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Allah yang menyediakan bagi kami, Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau mulia Tuhan. Kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami sembah Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Haleluya. Sekarang
So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God here, and now He lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God here, and now be glorified, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. Haleluya Yesus, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes God, untuk selama-lamanya Engkau Tuhan kami. Terpujilah namamu Yesus. Mari jemaat yang terkasih, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, amin. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar mulut kami bernyanyi bagi-Mu selama-lamanya. Biar mulut kami bermazmur bagi-Mu Tuhan, selagi kami ada Yesus. Biar pujian ini menjadi janji iman kami kepadamu Yesus, yang merenungkan firman-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku,
siap mendengar firman-Mu Bapa, bahwa kami lebih bertumbuh di dalam firman-Mu, biar hidup kami Tuhan berbuah-buah Tuhan di dalam firman-Mu Bapa. Kau pakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biar setiap kami Tuhan mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan dalam kehidupan kami. Dan biar setiap firman-Mu menjadi rema Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Engkau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, haleluya. 1 tahun kita telah melewati masa yang berat, yaitu pandemi COVID-19. Nah, 1 tahun yang kita lewatin ini mengubah banyak hal dalam hidup kita. Yang dulu kita biasanya belanja ya pergi ke toko, pergi ke pasar, pergi ke mall. Tapi sekarang mulai hampir semua sudah terbiasa dengan online. Rapat-rapat mulai terbiasa dengan online. Teleponan, hubungan dengan family jauh sekarang hari-hari dengan online. Banyak hal berubah. Dan ibadah kita pun juga demikian, kita ibadah online, kita tidak bisa ibadah onsite di gedung kita, dan kita harus di rumah kita masing-masing. Dan hari ini kita menyelenggarakan ibadah onsite. Ya, nah, hari ini kita memulai kehidupan yang baru, di mana ibadah onsite sudah berjalan, sebentar lagi sel grup kita juga sudah mulai bisa onsite, pemuridan, kelas pemuridan juga bisa onsite, dan sebagainya. Nah, permulaan baru sedang kita jalani setelah masa pandemi selama 1 tahun. Tapi meskipun kita kembali onsite, meskipun kita kembali sepertinya mirip yang dulu, tapi sebetulnya kalau kita hayati bahwa kita sebetulnya sudah berubah. Betul? Cara berhubungan satu dengan yang lain sudah berubah. Cara kita menyelenggarakan pekerjaan kita berubah. Anak-anak kita dalam menghayati pendidikan, menghayati pergaulan, menghayati permainan mereka, hobi mereka sudah berubah. Sudah berubah. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah kita bisa menghayati semua perubahan itu dan kita bisa menyesuaikan diri kita? Tentang pekerjaan, apakah kita benar-benar bisa menghayati bahwa ini berubah dan kita telah menemukan cara yang terbaik untuk perubahan tersebut? Bagaimana dengan pendidikan anak kita? Ini adalah pertama kali anak kita menjadi semacam kelinci percobaan. Sebelum-sebelumnya nggak pernah. Kali ini diharuskan berubah. Nah, apakah kita melihat bahwa anak kita benar-benar sudah menghayati tentang perubahan ini dan siap dengan perubahan-perubahan ini? Atau tentang pelayanan kita juga? Apakah kita benar-benar siap dengan perubahan?
Bapak Ibu Saudara, ketidaksanggupan kita mengantisipasi, menyesuaikan diri dengan perubahan akan menimbulkan rasa tidak aman. Ketidakmampuan kita mengantisipasi perubahan akan menimbulkan apa? Rasa tidak aman. Muncul kegelisahan, muncul kekhawatiran, muncul banyak pertanyaan yang tidak terjawab atas perubahan yang kita tidak sanggup untuk mengantisipasinya. Sehingga ada rasa tidak aman dalam diri kita, ada rasa gelisah dalam diri kita, ada keraguan, kebimbangan, bahkan mungkin kecemasan dan ketakutan dalam diri banyak orang yang tidak siap dengan perubahan. Namun selalu dalam banyak perubahan tetap ada yang tinggal tetap. Yang tidak berubah yaitu prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip hidup tidak berubah, tetapi cara, metode bisa berubah. Keadaan, kondisi bisa berubah, tetapi prinsip-prinsip tidak berubah. Betul? Nah, dan inilah salah satu prinsip yang kita ingin bersama-sama mempelajari, bersama-sama menggali. Salah satu prinsip yang tidak berubah di tengah kondisi yang sedang berubah, yaitu apa yang dituliskan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-8. Mari kita baca sama-sama pelan-pelan ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8 sama-sama, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah perubahan, beruntunglah kita, bersyukurlah kita, karena kita tahu kepada siapa kita percaya dan berharap, yaitu kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang telah terbukti. Di dalam perubahan yang demikian, kita tahu kita memiliki pegangan yang kokoh, yaitu kepada siapa kita percaya, yaitu kepada Allah, kepada Yesus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Allah mengajarkan kepada kita di dalam Amsal pasal yang ketiga ini, ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang tidak percaya sesuatu. Tidak percaya ini, tidak percaya ini, tidak mudah percaya. Bahkan dia berkata demikian. Apakah agama? Agama itu sebetulnya asumsi seseorang. Asumsi ada surga, asumsi ada neraka, asumsi ada pribadi yang kemudian disebut Tuhan. Asumsi. Asumsi itu diikuti oleh banyak orang, maka jadilah agama. Itulah kata-kata orang yang skeptis. Agama adalah asumsi. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika orang tidak memiliki kepercayaan terhadap sesuatu
yang kokoh, yang pasti, orang itu akan terus terombang-ambing dalam ketidakpastian, dalam kebimbangan, di dalam rasa yang tidak pasti. Tidak percaya. Tidak percaya akan ada mujizat. Tidak percaya akan adanya Tuhan yang sanggup menolong. Tidak percaya bahwa di luar kita ada kekuatan besar Allah yang menyanggupkan kita menghadapi apa saja bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tidak percaya. Tapi ada ekstrim yang lain, yaitu percaya semua hal. Walaupun ini juga tanda kutip, Bapak Ibu Saudara. Orang ngomong begini percaya. Orang melakukan ini percaya. Orang berbicara begini percaya. Buka WA, baca postingan orang langsung percaya. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Orang ini tidak punya pendirian. Orang ini juga bingung. Karena semuanya bisa berbeda-beda. Mana yang harus dipercayai? Tapi ada jenis yang percaya yang lain, yaitu percaya kepada pengertian sendiri. Karena itu Amsal katakan percayalah kepada Tuhan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena apa? Pengertian kita sangat terbatas. Informasi yang kita terima sangat terbatas. Daya analisa kita sangat terbatas. Sehingga kalau kita hanya mempercayakan kepada pengertian kita sendiri, begitu terbatasnya manusia. Karena itu pemazmur mengingatkan kepada kita. Di dalam Mazmur 118 ayat 8, pemazmur mengingatkan kita lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia, termasuk kepada diri sendiri, kepada pengertian sendiri. Pandemi ini telah mengajar kita bagaimana Tuhan menolong kita. Saya dan istri saya merenungkan bagaimana perubahan ini membuat kami juga sangat berat. Perubahan ini enggak terencana, enggak terduga sebelumnya, sangat berat. Tetapi karena sejak awal kita bersama-sama ada Tuhan. Dulu Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Masa Tuhan tidak sanggup melanjutkannya? Dan sampai sekarang kami masih menikmati dan percaya terus menikmati Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup membuat jalan-jalan baru dalam hidup kita, Tuhan yang membuat terobosan-terobosan baru di dalam hidup kita. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Beberapa kali saya ketemu dengan teman-teman sharing, cerita. Bagaimana sepertinya hidupnya begitu terpuruk. Buka giro, buka ini, semua enggak ketutup, enggak kebayar. Bingung, usaha ini tutup, yang ini tutup, yang ini enggak jalan, yang ini enggak jalan. Wow, bingung. Tetapi dia berkata, tapi Pak Basuki, saya lebih memilih bersama anak-anak tiap hari berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, aku udah gak sanggup. Tuhan tolong, aku gak sanggup. Besok harus cair sekian juta untuk bayar. Besok harus cair sekian juta. Aduh, gak sanggup Tuhan. Tetapi sekarang dia bisa bercerita hal-hal yang tidak dia duga. Jalan-jalan yang tidak terpikir sebelumnya dikerjakan Tuhan untuknya. Sehingga dia sampai sekarang masih bisa berusaha, masih bisa menjalankan bisnisnya. Dan
Tuhan memberkati. Lebih baik Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Akuilah dia dalam segala lakumu. Penting mengakui dia dalam seluruh jalan hidup kita. Dalam seluruh aspek hidup kita. Bagaimana kita mengakui Tuhan? Mengakui Tuhan dalam setiap langkah. Berarti sejak awal ketika kita sedang bergumul. Sejak awal ketika kita sedang memikirkan. Kita memikirkannya dengan mengingat Tuhan. Ketika kita sedang menggumulkannya, kita menggumulkannya dengan sepenuhnya mengingat Tuhan. Tuhan yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Tuhan yang tidak pernah lepas kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Tuhan yang tidak pernah kekurangan hikmat untuk kehidupan ini, untuk menolong kita, untuk campur tangan dalam hidup kita. Sejak awal ketika kita masih berpikir tentang sesuatu, kita sudah melibatkan Tuhan dalam pemikiran kita. Dan kemudian ketika muncul ide dalam merencanakan, dalam merancang sesuatu, maka ketika kita merencanakan, ketika kita merancang, kita selalu mengingat Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam rencana dan rancangan yang muncul dari hasil pergumulan kita tadi. Kita menggumulkannya mengingat Tuhan, kita merencanakannya mengingat Tuhan, dan ketika kita bertindak, kita mengambil keputusan, bertindak, kita sepenuh-penuhnya melibatkan Tuhan dalam tindakan kita. Dalam semuanya kita mengingat Tuhan dan berketetapan hati untuk menyesuaikan keinginan kita, tindakan kita dengan kehendak Tuhan. Itulah mengakui Tuhan dalam segala jalan kita. Sehingga ketika apa yang kita lakukan berhasil, maka langsung dalam hati kita, ini pasti karena Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan yang memberi ide, Tuhan yang memberi keyakinan, Tuhan yang memberi kreativitas dalam rancangan, Tuhan yang memberi keberanian dan keteguhan hati, Tuhan yang memberi keterampilan untuk bertindak, Tuhan yang memberi hubungan dengan orang-orang yang tepat untuk bersama-sama. Tuhan dari sejak awal sampai proses semuanya. Kita mengakui Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Maka apa? Ia akan meluruskan jalan hidup kita. Cara inilah yang menghindarkan diri kita terlalu percaya kepada pemikiran diri kita sendiri. Karena kalau kita terlalu percaya kepada diri kita sendiri sangat terbatas. Bahkan Amsal mengingatkan kepada kita, Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Kita yang percaya kepada anggapan kita sendiri, Amsal katakan sebagai apa? Sebagai orang bodoh. Yang kadang-kadang karena terbatasnya pikiran kita berpikir jalan kita lurus, jalan kita benar. Padahal tidak demikian. Karena itu kita tidak memilih untuk percaya kepada diri sendiri yang mengandalkan pemikiran kita sendiri, tetapi kita berlindung, kita percaya, kita mengakui Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita.
Amsal 19 ayat 20 dan 21 berkata demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Karena itu dengarlah nasihat dan didikan. Dan sadarlah bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan mendidik, Tuhan mengajar kita bisa melalui banyak hal. Melalui perenungan kita, melalui saat teduh kita, bahkan melalui orang-orang, pemimpin-pemimpin rohani kita, teman-teman sahabat sel group kita, melalui partner rekanan kerja kita yang bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi itu terjadi kalau kita mengakui Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Seluruh aspek hidup kita. Nah, tetapi ada peringatan, hati-hati. 1 Korintus 15:33 katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam menerima nasihat, dalam mencari nasihat, dalam mencari pertimbangan-pertimbangan, hati-hati. Sebab pergaulan yang buruk merusakkan apa? Kebiasaan yang baik. Dan Yeremia 17 ayat 9 katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Betapa liciknya hati manusia, siapakah yang bisa mengetahui hati manusia? Karena itu benar-benar kita perlu tuntunan Tuhan. Supaya kita mendapatkan nasihat yang baik, hikmat yang baik, pengetahuan yang baik, dan langkah-langkah yang baik yang dituntun oleh Tuhan. Selanjutnya Amsal 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kebijakan kita sangat berhubungan dengan sikap kita, hati kita yang takut akan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir ada banyak orang cerdas. Ada banyak orang pintar. Tapi berapa banyak orang menggunakan kecerdasannya untuk kejahatan. Kecerdasannya untuk membunuh orang. Kecerdasannya untuk memanipulasi demi kekayaan diri sendiri. Kecerdasannya untuk menyengsarakan orang, kecerdasannya untuk merusak, kecerdasannya untuk mendatangkan malapetaka. Ada orang pintar, ada orang pandai, tetapi bisanya menggunakan kepandaiannya itu untuk hal-hal yang buruk. Bagi mereka, hikmat Tuhan jauh daripadanya. Tetapi Mazmur 111 ayat 10 berkata demikian. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan, permulaan dari hikmat. Karena Allah ingin mempercayakan hikmat, dan hikmat ini Allah kehendaki menjadi berkat dan memuliakan Dia, mendatangkan puji-pujian kepadanya. Karena itu hikmat ini dipercayakan, diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut
akan Tuhan. Dan kepada orang-orang yang demikian, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, yang mengakui Dia dalam segala jalannya, yang takut akan Tuhan, maka Alkitab katakan itulah yang akan apa? Menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Ayat yang ke-8. Amsal 3 ayat 8. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, permulaan baru kita mulai hari ini. Kita ibadah onsite, kita bersama-sama akan segera memulai aktivitas kita dengan lebih terbuka lagi. Tuhan menolong bangsa ini untuk menuntaskan COVID-19 lebih cepat, dan kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita menyambut semuanya ini dengan sukacita, dengan siap, dengan semangat. Tuhan telah mempersiapkan kita. Ini permulaan baru. Mari kita sambut anugerah Tuhan ini. Kita sambut panggilan Tuhan untuk apa yang terjadi ini. Banyak hal sudah berubah. Tapi Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus layak kita percayai. Di tengah-tengah perubahan ini selalu ada yang tidak berubah. Yaitu tentang prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pagi ini, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam seluruh jalan-jalanmu. Dan takut akan Tuhan, permulaan dari segala hikmat. Maka Ia akan menyembuhkan kita dan memulihkan kita. Bersama dengan Tuhan, kita tenang. Bagi banyak orang di tengah-tengah perubahan, bagi mereka yang tidak memiliki kepercayaan yang teguh, mereka akan mengalami rasa tidak aman. Tetapi bagi kita, kita memiliki Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang tidak berubah. Kesetiaannya, kasihnya, kuasanya, Dia tidak berubah. Bersama Dia kita tenang menghadapi perubahan dengan tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan menolong bangsa kami segera lepas dari COVID-19. Kami sebagai gerejamu menyambut dengan antusias. Hari ini kami memulai ibadah onsite, ibadah di gedung, ibadah umum dan ibadah youth. Nanti segera kami akan memulai ibadah pelajar, ibadah sekolah minggu, pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memberkati pelayanan-pelayanan kami, Engkau yang menolong untuk supaya setiap jiwa terlayani menjadi gereja yang sehat, bertumbuh dan berpengaruh untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berkati yang akan sekolah, yang akan bekerja, yang akan berusaha, apapun kegiatan jemaat-Mu, Tuhan lindungi dan berkati. Pemerintah juga kami terus serahkan kepadamu. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Sehingga semua yang diprogramkan pemerintah, Tuhan tolong. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu dan jemaat. Mari sekarang kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Di tengah-tengah perubahan yang besar, kita memiliki Yesus yang tidak berubah. Sehingga hati kita tenang, hati kita teguh. Kita mengakui Tuhan dalam seluruh jalan hidup kita. Kita percaya dengan segenap hati kita. Dia Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.